Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud rasa syukur kita atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Semoga nikmat ini senantiasa ditetapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salat bering salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah, sebelum kita mulai mari kita membaca umul kitab. Kita doakan almarhumah orang tua kita, keluarga kita, muslimin muslimat yang sudah meninggal agar diberikan ampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita yang masih hidup diberikan kesehatan, dipanjangkan umur untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan rezeki, usaha, dijaga iman Islam kita, dan pada akhirnya kita semua bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita lanjutkan materi kita, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat penghuni surga, sifat penghuni neraka. Nah, malam ini nanti kita akan melihat amal perbuatan penghuni neraka yang ada di dunia. Jangan sampai ternyata kita hidup tetapi di dunia kita sudah melakukan amal perbuatan penghuni neraka. Nah, ini yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Namun sebelum masuk ke materi tersebut, karena kita berada di bulan Zulhijjah, pada kesempatan ini saya menyampaikan, sebagaimana juga pernah saya sampaikan ke bapak-bapak ya pada saat khutbah di masjid ini, saat memasuki bulan Zulhijjah ada setidaknya paling sedikit lah ya 3 amalan yang tidak boleh kita lewatkan. Ini untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu semua nih. Mumpung kita berada di bulan Zulhijjah, momennya tepat, nanti kita amalkan, kita lakukan. Kita tidak tahu tahun depan apakah kita kembali berjumpa dengan bulan Zulhijjah. Umur kita tidak pernah tahu. Nah, yang pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu merupakan sebaik-baiknya amal yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, Pak, pada 10 hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 amal-amal soleh yang kita lakukan itu merupakan sebaik-baiknya amal kita. Jadi kalau seandainya momen kita paling taat itu anggaplah di bulan suci Ramadan, betul ya Pak ya? Mungkin bulan suci Ramadan itu tingkat ketaatan semua manusia meningkat ya. Nah, berarti di 1 sampai 10 ini kita upayakan, kita usahakan, kita buat suasananya seperti di bulan suci Ramadan. Ya, hati kita sensitif terhadap dosa. Kita langsung bisa merasakan tuh saat kita Ramadan ya kan. Misalkan mata kita berbuat maksiat, kita langsung tahu, langsung beristighfar. Nah, sesensitif itu pun 1 sampai 10 ini kita jadikan suasananya. Malu berbuat dosa. Malu meninggalkan ketaatan. Kita isi hari-harinya dengan ketaatan. Yang biasa membaca Al-Quran, niatkan membaca Al-Quran. Yang biasa bersedekah, sedekah.
sholat berjamaah, menyantuni yatim, duafa, berbakti dengan orang tua, berbuat baik terhadap tetangga, berkata baik terhadap sesama. Kita lakukan di 10 hari pertama ini. Kenapa? Karena amal, sebaik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah yaitu 1 sampai 10 Zulhijjah. Sekalipun itu dibandingkan dengan jihad, kecuali kalau dia mati syahid ya. Jadi di dalam hadis tersebut dijelaskan ya, wal jihad fisabilillah, sekalipun jihad fisabilillah, kecuali ya kharajar rajulu lam yarji bisyai'in, dia keluar dari rumahnya ya membawa jiwa, mempertaruhkan jiwa dan hartanya, tetapi dia tidak kembali ke rumahnya lagi. Artinya apa? Dia mati syahid. Gitu ya. Jadi pahalanya itu sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Ini yang pertama ya, ini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua, nanti di 9 Zulhijjah itu ada hari Arafah. Nah ini momen kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah, berpuasa di hari Arafah. Ada jamaah haji wukuf, di sana kita di tanah air pun sama beribadah dengan puasa Arafah. Jangan dilewatkan Pak Bu. Puasa Arafah itu keutamaannya menghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan doa-doa yang kita panjatkan di hari Arafah, insyaallah kita berjumpa ya 5 Juni nanti ya, 5 Juni itu kita berjumpa dengan hari Arafah. Di situ sebanyak-banyaknya kita berdoa, meminta, memohon, menghambakan diri kepada Allah. Apapun hajat kita sampaikan kepada Allah. Kenapa? Salah satu doa yang mustajab yaitu doa di hari Arafah. Catat ini, simpan, amalkan nanti di tanggal 9. Nah doa yang dibaca, disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu doa yang biasa kita baca setelah kita sholat 5 waktu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak-banyak Bu, Pak, hari Arafah nanti ya. Ini saya sampaikan, saya ingatkan, alhamdulillah momen bisa berjumpa, bertemu malam ini. Ya, 1 sampai 10 di hari Arafah isi dengan ibadah, puasa dan juga perbanyak doa. Nah, yang ketiga, amalan di bulan Zulhijjah yang tidak boleh kita lewatkan. Apa? Ibadah kurban. Nah ini Bu ya, Pak ya, kurban ini ya, sunnah muakkad. Bagi yang mampu langsung berkurban. Ya, jangan sampai kita cinta dengan harta, tetapi kita meninggalkan kurban di momen Zulhijjah, jangan sampai. Kenapa? Karena kata Rasul, bagi orang yang mampu tetapi dia tidak berkurban, fala yuqarribanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Rasul tidak mau dekat dengan orang yang mampu kurban tapi dia tidak berkurban. Kita ini doa kita kan supaya bisa berjumpa dengan Rasul ya, dikenali oleh Rasulullah, bermuajahah dengan Rasulullah, berada di barisan Rasulullah. Nah, kalau seandainya kita masuk kategori mampu berkurban, tidak berkurban pada saat Zulhijjah, fala yuqarribanna musalla, Rasul itu tidak galak dekat. Itu ya Bu ya. Nah ukuran mampunya cak mana Bu nih ibu-ibu, lihat nih Bu, ukuran mampunya nih Pak, lihat. Ukuran mampunya itu ketika di hari Id ya, dia mampu memberi nafkah makan dirinya, istrinya, anak-anaknya, itu sudah kategori dia mampu, bukan du'afa. Kelebihannya mana? Kalau di hari Id itu Bu, ada duit senilai hewan kurban, 1 ekor kambing atau 1/7 sapi, 3 juta lah ya di masjid-masjid sekarang. Sudah cukup untuk makan tadi ya, anggaplah 200.000 hari itu makannya. Lebihnya 3 juta untuk hewan kurban. Ada Bu? 3 juta Pak? Ada. Ibu-ibu yang punya emas 1 suku Bu, jual dulu emasnya. Beneran ini Bu? Jual, harga emas sekarang 10 juta, 11 juta lah, 10,5 atau 11 juta. Jual. Beli ke hewan kurban 3 juta. Anggaplah masih ada sisa 7 juta, beli ke lagi setengah suku emasnya. Masih tetap punya emas, ada sisa lebih duit, bisa
kurban. Nah, jangan sampai Bu, sudah masuk kategori mampu nih Pak, ada kelebihannya tadi, ada emas setengah suku, ada emas sesuku. Sayang mas sama emas itu jangan. Jual ke dulu. Dia diganti sama Allah. Jangan takut kita fakir karena ibadah, jangan takut. Ngerti ya? Jadi 3 amalan ini ketika kita berada di bulan Zulhijjah, jangan sampai kita lewatkan apapun kondisinya ya. Saya titip untuk diri saya menyampaikan ini ya karena saya juga memotivasi diri saya untuk mengamalkannya. Kalau saya tidak mengamalkannya, di dalam kitab Zubat itu dijelaskan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Adapun orang alim yang menyampaikan ilmu pengetahuan nih, malam ini saya nyampaikan nih, saya tidak mengamalkannya, apa? Mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Saya paling dulu disiksa sebelum penyembah berhala. Saya berani mengajak ya pasti saya berani mengamalkannya. Nah itu ya. Mumpung kita hari ini hari keempat Zulhijjah ya, berarti masih ada 6 hari lagi, 5 hari ke Arafah. Kita perbaiki. 4 hari lalu misalkan kita udah lewat karena belum tahu, belum ada ilmunya, perbaiki. Masih ada 5 hari, perbaiki. Perbuatan kita, akhlak kita, sikap kita, ibadah kita, amal soleh kita perbaiki. Karena amalannya dicintai oleh Allah. Ya. Dan nanti di Arafahnya juga puasa, baca doa sebanyak-banyaknya. Doa apa saja Bu? Umpama kita mau umroh, mau haji, doa minta di situ. Ada anaknya yang belum bekerja, minta di situ. Minta. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya. Terus pada momen kurban nanti Pak ya, jangan takut Pak. Sudah. Bila perlu, ya kalau seandainya kita ada TV LED, jual dulu TV LED seharga kambing. Lemak itu jadi kedua, jadi kambing, jadi sapi. Daripada jadi tontonan. Kita tidak tahu, bisa jadi ada aurat yang kita tonton di situ, maksiat. Nah itu ya, harta kita yang kita bawa mati yang demikian itu. Yang menyelamatkan kita, harta kita yang demikian itu. Itu ya hadirin jemaah. Mari malam ini kita lanjutkan. Singkat benar ya waktunya. Kita lanjutkan amal perbuatan penghuni neraka yang ada di dunia. Nah ini penting ini. Kenapa? Karena surga dan neraka itu adalah nyata dan hak. Surga dan neraka itu adalah bagian dari keimanan yang harus kita imani hari akhir. Surga dan neraka itu wa'id merupakan salah satu dari 7 isi pokok Al-Quran. Nah perlu kita tahu ya. Kemarin kita sudah bahas sifat penghuni neraka yang ada di dunia itu. Yang pertama kalau kita lihat di dalam hadisnya itu al-utul, orang yang bersifat kasar. Wong yang galak marah, yang galak ngamuk, yang galak beringasan, yang galak berantem, yang galak bermusuhan. Utul. Itu ciri penghuni neraka, sifat penghuni neraka yang ada di dunia. Nah Pak, kalau seandainya di usia kita yang sudah di pucuk 40 nih, bagi bapak-bapak, maaf dan misalkan ibu-ibu ya galak marahin ibunya, entah ibu-ibunya minta duit terus, ya wajarlah, memang istri itu. Nak minta ke tetangga salah pula, bener dah. Jadi sabar be Pak. Berarti kita yang harus maksimalkan lagi usahanya. Kalau seandainya masalah duit itu jadi masalah kemudian berlaku kasar. Nah jadi utul. Terus sifat tidak sabar kemarin, jawas. Orang-orang yang tidak sabaran ya, sedikit marah, sedikit ngomong, nuja. Itu orang Palembang gitu ya. Ribut dikit, apa kau nak munu, itu Palembang itu bahasa-bahasa yang demikian itu ya. Nauzubillah ya, al-jawaz. Nah, terus orang-orang yang sombong itu sifatnya. Nah sekarang perbuatannya, perbuatan penghuni neraka yang ada di dunia saja sudah bisa kita kenali, sudah kita ketahui bahwa perbuatan ini adalah penghuni neraka. Apa?
Yang pertama yaitu akilur riba, orang-orang yang memakan riba. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu kan di ayat 275 ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Terus sampai faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi pemakan riba itu jelas di ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam ayatnya faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada nih. Barang siapa yang sudah dikasih tahu bahwasanya riba itu adalah haram, dilarang oleh agama, dia tidak segera bertaubat, dia tidak kembali kepada jalan hidayah Allah, malah dia ada kembali kepada perbuatan riba itu, faulaika ashabun nar, orang yang demikian itu adalah ashabun nar, penghuni neraka. Nah, riba itu sederhananya ya dibagi dua ya dari pembagian itu. Yang pertama riba terkait hutang piutang. Ini Bu ya, Pak. Ini di daerah-daerah banyak ya, kita pun di Palembang mungkin banyak ya. Ngutangin 1 juta, balik 1.200.000. 200-nya itu riba. Kalau utang 1 juta, baliknya 1 juta. Oh tidak, itu kan sebagai terima kasihnya, jangan diperjanjikan, bayar dulu 1 juta. Dia lalu po, habis itu lusanya datang lagi, kasih be 200.000, ya kado rezeki sebagai hadiah untuknya. Tapi bukan karena keterkaitan dengan hutang piutangnya tadi. Tapi kalau hutang piutangnya diperjanjikan, maaf misalkan gitu minjem ke bank, minjem duit ya 10 juta, balik 15 juta. Nah, yang 5 jutanya itu riba. Praktek di bank-bank konvensional ya. Ya kalau di bank syariah itu beda. Dia underlyingnya transaksi jual beli nanti. Ada underlyingnya, ada akadnya, ada rukun-rukunnya. Kalau seandainya nanti dia akadnya itu murabaha, nanti rukun murabaha ada. Ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada barang, ada akad jual belinya. Harus terpenuhi. Bank syariah pun sama, kalau seandainya cuma minjem ke duit baik, rukun akadnya tidak terpenuhi sama. Labelnya baik bisa jadi syariah, tapi praktek transaksinya juga riba. Nah ini hati-hati. Ya, di dalam hadis itu dijelaskan kullu qardin jarra manfaatuhu fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang ngembek manfaat yang lebih ke dari nilai pokok utangnya itu riba. Sesederhana itu ya, tidak ribet, sudah kita pahami. Jadi sudah, kalau ada tetangga nak minjem duit, pinjemi, balik sesuai yang dipinjemnya. Itu yang pertama, riba yang pertama. Kalau ada orang yang melakukan praktek riba ini, faulaika ashabun nar, perbuatannya itu adalah perbuatan penghuni neraka yang ada di dunia. Riba hutang piutang. Selanjutnya riba yang terdapat di jual beli. Di jual beli itu kan ada barang-barang ribawi ya, kayak emas dengan emas. Kalau emas dengan emas ditukar sesuku, ya sama emasnya sesuku. Jangan karena ibu-ibu, ya aku senangnya emas kau, bagusnya motifnya, bunga-bunga aku cari tidak dapat, nah aku juga ada emas, tapi cincinnya ini sesuku juga, itu tukaran beo. Boleh tukaran katanya. Kau tapi tambah setengah lagi, suku setengah, tidak boleh. Kalau seandainya barang ribawi, emas dengan emas, ukuran kadarnya sama. Perak dengan perak pun sama. Gandum dengan gandum sama. Kurma dengan kurma sama. Beras dengan beras sama. Jangan laju misalkan yang sikok beras Belitang, sikok beras Jalur. Aku pengenan makan beras Belitang, tapi aku ada beras Jalur. Kita tukeran be. Tidak, beras Belitang lebih bagus. Sekilo beras aku, 2 kilo beras kau ya katanya. Nah itu riba Bu. Tak boleh ya.
Jadi jual beli pun sama. Jadi kalau barangnya sama, jenisnya sama, ukuran takarannya sama, tidak boleh mengambil keuntungan, mengambil lebih. Gitu ya. Nah ini pertama ya. Di surat Al-Baqarah ayat 275, wa man fama ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi orang pemakan riba itu ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka itu kekal abadi di dalam neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai ya Pak Bu ya, orang-orang yang praktek rentenir itu ya, jangan sampai ya, banyak ya praktek rentenir itu ya. Jam 10 juta, anaknya lah dibayar lebih dari 10 juta, tidak selesai-selesai. Akhirnya bunuh diri. Kalau sekarang itu maaf, pinjol. Nah ya, pinjol, pay letter, apalagi itu. Nah, itu diam-diam di kamar kan, lewat handphonenya aplikasi, tahu-tahu pinjol dengan bunganya. Hati-hati Pak Bu. Jangan takut kita menghadapi kehidupan ini. Allah itu ngasih rezeki sebelum manusia itu diciptakan. Sebelum manusia itu diciptakan, rezekinya juga sudah disiapkan Allah. Cuman tinggal cak mana cara kita menjemputnya. Itu ya. Kita hindarkan diri kita dari perbuatan riba ini. Yang kedua, amal perbuatan penghuni neraka yang ada di dunia. Orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ya, ada yatim, ayahnya meninggal, kemudian keluarganya berebut untuk ngembe untung, ngembe harta dari yatim itu. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Ini jelas ya. Langsung disebut nerakanya. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, mereka itu memakan api neraka. Wasayaslawna sa'ira, mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu ya neraka yang menyala-nyala. Jadi neraka sa'ir itu disiapkan oleh Allah, di antara penghuninya adalah mereka yang memakan harta anak yatim. Kalau misalkan wali dari anak yatim itu memang miskin, dia boleh ikut makan bersama, tetapi tidak dengan secara zalim. Tidak aji mumpung. Ya, anak-anak masih kecil aji mumpung. Beli emas, beli motor, beli mobil, ada ngerti juga anak kecilan. Yang penting dia makan hidup bareng aku katanya. Hati-hati. Ya'kuluna fi butunihim naro, sesungguhnya yang mereka makan dari harta anak yatim secara zalim itu adalah api neraka. Sebaliknya, bagi orang-orang ya yang memelihara yatim, ngurusi yatim, itu bertetangga dekatnya seperti jari telunjuk dan jari tengah ini dengan Rasulullah. Ya, makanya yatim itu kalau tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita urus, itu menjadi ujian, cobaan bagi walinya. Nah, untuk yang diamanahi yatim, jaga dengan sebaik-baiknya, supaya kita menjadi ahli surga, bertetangga dengan Rasulullah, bukan malah sebaliknya menjadi orang penghuni neraka, nerakanya neraka sa'ir. Nah ini kelompok yang kedua yang memiliki amal ahli neraka, orang yang memakan harta yatim secara zalim. Hati-hati kalau umpama ada pengurus panti asuhan ya. Hati-hati kalau misalkan memang ya dari tamu-tamu dari ayah asuhnya itu untuk biaya kehidupan yatim itu, ya gunakan untuk kebutuhan yatim itu. Beda kalau seandainya orang yang datang itu nyumbang untuk misalkan beli mobil operasional. Ini anak yatimnya bajunya compang-camping, badannya kurus, pengurus pantinya gemuk. Bener weh, ibu-ibu. Mobilnya bagus, mewah. Handphonenya mewah, gaya-gayanya capek jabat. Anak-anak yatimnya kurus, susah. Jangan. Ya'kulu nafi butunihim naro. Innama ya'kulu nafi butunihim naro. Berat itu ya bagi orang-orang diberi wali,
menjadi wali yatim ya. Terus yang ketiga, amal perbuatan penghuni neraka yang ada di dunia, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat. Bu, kalau kita ada anak ya yang sudah baligh, nak mak mana pun ceritanya waktu sholat bangun ke sholat. Kalau dia lagi tidur, nak mana pun kondisinya waktu sholat suruh sholat. Jelas ya, agama kita mengajarkan ya untuk memerintahkan anak sholat. 7 tahun, 10 tahun sudah diperintahkan untuk dipukul di tempat-tempat yang tidak menyakiti, yang tidak mencederainya. Jadi kalau seandainya nih Bu, sudah azan subuh ya, anak masih tidur, didiam ke bawah lewat subuh, bangun siang tidak lagi sholat, itu samobe ya. Samobe kayak rumahnya kebakar, anaknya tidur di dalam kamar, mak bapaknya ngediam ke anaknya, tidak bangun, tidak narik anaknya, didiam ke nyobe, anaknya terpanggang di dalam api. Itu sama beca itu Bu, Pak. Jadi di dalam Al-Quran itu surat Al-Mudaththir ya, surat Al-Mudaththir itu menjelaskan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Ma salakakum fi Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menggiringmu, membuatmu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu ketika di dunia kami tidak menunaikan, tidak mengerjakan sholat. Sholat ini bukan perkara yang ringan. Sholat ini disebut oleh Rasulullah Imaduddin, fondasi agama. Jadi ciri orang itu beragama atau tidak, ya lihat saja sholatnya. Agamanya rapuh atau tidak, kuat atau tidak, lihat saja sholatnya. Ya Bu, tinggal kita koreksi ya, tidak usah melihat jauh keluar, kita lihat ke diri kita, keluarga kita yang ada di dalam kekuasaan kita, di dalam tanggungan wajib kita, yang harus kita jaga terlebih dahulu. Ya. Bukan perkara yang mudah ini. Perkara yang utama sholat itu. Nah, neraka Sakor itu apa? Jadi di ayat sebelumnya, sebelum ayat 43 ayat 44 itu ya, di ayat ke-26 dan 30 diceritakan oleh Allah, Sa'uslihi Sakor wa ma adraka mas Sakor. La tubki wa la tazar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Jadi neraka Sakor itu kata Allah, wa ma adraka mas Sakor. Tahukah kalian apa itu neraka Sakor? La tubki wa la tazar lawahatul lil bashar. Kalau sudah masuk dalam neraka Sakor itu tidak kata yang mampu bertahan. Apinya menyambar kulitnya, membakar kulitnya. Utuh dibakar hancur lagi, utuh lagi dibakar hancur lagi, seterusnya itu. Ya, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Bayangkan Pak, bayangkan Bu, betapa itu perihnya. Itu malaikat itu ya. Nah malaikatnya itu alaiha tis'ata asyar. Ada tis'ata asyar 19 malaikat yang menjaga neraka Sakor itu, yang disebut dengan malaikat Zabaniyah. Ya tugasnya hanya menyiksa. Jadi malaikat Zabaniyah itu ketika masuk ke dalam neraka Sakor itu 70.000 ya, 70.000 tahun sanggup berada di dalam tersebut tanpa terbakar untuk menyiksa orang yang masuk ke dalam neraka Sakor itu. Bisa dibayangkan ya Pak Bu, kita kena api dikit, tersundut rokok dikit, perihnya. Ini dibakar di dalam api yang menyala, yang ngeglodok. Hancur kulitnya, tulang-tulangnya hancur, dihidupkan lagi, disiksa lagi, hancur, berulang-ulang kali demikian. Betapa perihnya. Ini ya, kita jaga ya diri kita, anak-anak kita dari siksa api neraka. Karena
Memang perintah Allah itu jelas ya, di dalam Al-Quran itu kewajiban menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka itu jelas. Ku anfusakum wahlikum naro waquduhan nas wal hijaro. Jaga diri kalian, wahlikum dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kenapa? Karena bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Nah ini, jadi perkara sholat ini titip benar ya Pak Bu. Mungkin ada yang Bapak Ibu, saudara kendaknya lah besar tanggung dosa ini dewek, jangan. Kalau kita jadi orang tua ngomong cah itu sama becak tadi, rumah terbakar, mak bapaknya nyingok, anaknya dibiarkan nyebet terpanggang di dalam api tersebut. Jadi yang ketiga, penghuni neraka yang ada di dunia yaitu mereka yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Semales apapun kondisi kita, lagi sakit atau apa, tetap harus sholat. Apapun itu kondisinya sholat. Lagi kita ingat, kecuali kalau lagi koma, memang akalnya sudah tidak ada kan. Syarat wajib sholat itu kan sehat, tidak gila ya, tidak hilang akal gitu. Nah yang keempat, amal perbuatan penghuni neraka yang ada di dunia yaitu orang-orang yang suka menggibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, memfitnah orang lain. Nah ini jelas ya di dalam Al-Hujurat ayat ke-12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Terus sampai terakhir ya. Ayyuhibbu an ya'kulalah ma'akhi maita fakarihtumu. Nah ini orang-orang yang menggunjing, yang membicarakan aib orang lain, yang memfitnah orang lain, merupakan perbuatan penghuni neraka. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Itu ya Pak Bu ya. Ketika kita itu sudah menyebar fitnah, itu sulit kita akan menarik, menghapus dosa-dosa fitnah itu. Jadi ada sebuah kisah hikmah ya. Ada seorang perempuan datang kepada seorang syekh ya. Dia ingin tahu bahayanya dosa fitnah, membicarakan aib keburukan orang lain. Lalu syekh ini menganjurkan perempuan ini untuk membeli ayam yang masih utuh dengan bulu-bulunya. Tolong dari pasar nanti kau cabuti bulu-bulu itu sampai ke sini. Jadi dia beli ayam yang masih ada bulunya, dicabutinya. Sampai ke rumah saya itu botak ayam itu lagi tak katik bulunya. Udah bersih bulunya. Kata saya itu, bulu-bulu yang tadi sedang kau cabuti, tolong pungut ambil kembali. Kata perempuan itu, mana mungkin. Sudah berterbangan kemana-mana. Begitulah dosa fitnah. Dosa membicarakan keburukan orang lain. Ibu A ngomong sama ibu B, aku ada berita hot. Oh si anak ini. Cukup di kau beres, jangan ngomong sama yang lain. Ibu B ketemu sama ibu C atau ibu B nih, aku dapat kabar, hot ini. Diam dosa cerita ke, cukup di kau be. C juga ngomong sama ke D, dia ngomong terus berantai, ya sama kayak tadi. Tidak mungkin direcovery, dibalikan dosa itu malah menjadi dosa berantai. Nah makanya Pak Bu, ketika kita ingin membicarakan orang lain, kita lihat, pasti kita pun sama, ada aib, ada dosa. Ya namanya kita manusia. Nah yang paling aman, yang paling baik itu ya, kita tanamkan di diri kita ya. Kalau saya membaca beberapa kisah ulama sufi itu ya, untuk menjaga diri kita supaya tidak lebih baik dari orang lain, tidak membicarakan keburukan orang lain, kita tanamkan. Saat kita keluar rumah,
Jangankan keluar rumah, keluar dari diri kita. Semua yang ada di luar diri kita itu adalah terbaik dan lebih baik dari diri kita. Sehingga tidak ada celah kita untuk membicarakan keburukan orang lain. Sekalipun umpama kita melihat anjing yang sakit koreng budukan, istilah orang Sunda itu lebih baik. Dia masih taat beribadah dibanding diri kita. Jadi kita tidak ada celah untuk menggunjing membicarakan keburukan orang lain. Biasanya kalau wong galak ngomongin keburukan orang lain, dia ngerasa aduh nilai baik diri dia dibanding orang itu. Entah dia ngerasa pendidikannya atau hartonya atau lebih cantik atau dia ngerasa ada sifat dendam. Jadi cara paling aman itu kita melihat ke dalam diri kita bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Diri kita yang lebih banyak dosa, lebih banyak maksiatnya. Sehingga tidak ada celah bagi kita untuk membicarakan keburukan orang lain. Nah ini kita latih, memang berat. Apalagi ibu-ibu, bunya duduk-duduk ngobrol dikit, Usian itu kemarin beli ini, dia belinya ngutang ini itu, mulai cepat itu nyambernya jadinya. Nah, ciri penghuni neraka yang ada di dunia yaitu orang-orang yang membicarakan keburukan orang lain. Jangankan sampai membicarakan, kalau di ayat ini baru terbesit di hati saja tidak boleh. Suuzon saja tidak boleh. Suuzon itu terbesit di dalam hati saja, belum terucap, masih di dalam hati. Berprasangka buruk. Paling dia tuh gak beda benar. Padahal baru ngelihat langsung ada di dalam hatinya. Inna ba'da zanni ismun, kata Al-Quran itu. Sesungguhnya sebagian dari zon, prasangka, itu adalah perbuatan dosa. Nah itu ya Bu ya, payah kita semua belajar ya. Jadi kita tanamkanlah di dalam diri kita, semua yang ada di luar tubuh kita, di luar jiwa kita, siapapun itu berjumpa dengan kita, orang itu lebih baik dari kita. Kita tidak pernah tahu dia. Apakah dia sholat malam, apakah dia ada memelihara yatim, apakah dia bersujud, menangis, bertobat sesungguhnya kepada Allah. Sedangkan kita tadi sibuk bicarakan aibnya. Nah itu, makanya sifat amalan penghuni neraka yang keempat yang ada di dunia, orang-orang yang suuzon dan kemudian dia memfitnah. Gitu ya. Yang kelima, penghuni neraka yang ada di dunia yaitu pemimpin yang zalim. Nah ini memang perkara pemimpin ini ya, ketika dia memimpin dengan adil, itu selangkah dia ke surga. Tetapi ketika dia memimpin dengan zalim, angkara murka, semena-mena, menipu rakyatnya, selangkah dia sudah masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi pemimpin itu memang ya, kekuasaan ada di tangannya saat dia memimpin. Makanya pemimpin-pemimpin yang zalim gitu ya, di hadis yang lalu itu yang di doa Rasulullah Muhammad SAW untuk orang yang sombong, orang yang mempersulit umat Rasulullah, wajar kalau ada pemimpin yang zalim yang mempersulit urusan umat Rasulullah, di dunianya pun sulit. Jadi di dalam hadis Rasulullah itu kan dijelaskan ya, Rasul itu mendoakan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat itu dengan doa, Allahumma mawwaliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihi fashquq alaihi. Untuk pemimpin yang diberikan urusan umat, amanah umat, tapi dia mempersulit, ini baru mempersulit saja nih hadirin jamaah. Belum dia menipu rakyatnya, baru mempersulit saja, belum dia mengkorupsi nanti. Itu didoakan Rasulullah sulit. Jadi maaf ya, kalau seandainya ada pemimpin habis memimpin di dunia langsung diazab, disiksa oleh Allah, ditangkap KPK, ditangkap polisi, ditangkap jaksa. Bisa jadi ini pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang menipu rakyatnya, itu ditampakkan Allah langsung.
Doanya Rasulullah, "Waskuk alaih." Sulitkan ya Allah atas pemimpin itu. Jadi seringnya kita lihat anggota dewan, maaf nih kalau ada anggota dewan, enggak apa-apa lah. Kalaupun ada yang dengar, anggota dewan yang dengar, ya biar sadar kalau seandainya dia pengen macem-macem dengan rakyat, umur masalah rakyat. Kenapa? Karena dia terancam dengan doa Rasulullah ini. Ditangkap, baru selesai langsung ditangkap. Perkara urusan umat atas nama umat, setelah selesai menjabat, diperiksa bareng-bareng mantan-mantan pejabat. Bener ini, terkabul doa Rasulullah. Nah, itu ciri amalan penghuni neraka yang ada di dunia, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang korup, yang menipu rakyatnya. Itu kalau untuk pemimpin. Nah, yang kelima nih, yang keenam, amal penghuni neraka yang ada di dunia, orang-orang yang korupsi. Sudah azan ya, udah lewat 12, 1 menit lagi. Ya, ini orang-orang yang korupsi. Korupsi itu bagaimana nih? Korupsi itu ketika seseorang, ya di dalam hadis dijelaskan, dia bekerja, dari pekerjaannya dia sudah digaji, kemudian dia mengambil keuntungan di luar gajinya. Maka keuntungan yang dia ambil di luar gajinya itu korupsi. Tidak terhitung lagi berarti ya. Orang-orang yang menjabat, orang-orang yang dikit-dikit ngomong, yang penting ada loka. Itu korupsi. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7, orang-orang yang kikir. Orang-orang yang kikir, mereka itu para penghuni neraka yang ada di dunia. Demikian ya, mudah-mudahan 4 sudah azan. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.